warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Jana, NIM E2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3, YAIN Jember. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur industri. Menurut KBBI, struktur merupakan cara sesuatu dibentuk atau disusun. Menurut Hasibuan, struktur merupakan susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan. Win juga mendefinisikan struktur sebagai struktur pasar dalam suatu industri yang mengindikasikan derajat persaingan dalam industri. Terdapat beberapa hal yang terkait dengan struktur pasar, yaitu seberapa tinggi derajat konsentrasi penjual dan pembeli, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan untuk masuk ke dalam suatu industri. Lipzinski mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri mencerminkan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, yaitu 4-8 perusahaan dalam suatu industri atau pasar. Konsentrasi industri sendiri merupakan situasi yang mempertemukan atau memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu industri. Sedangkan konsentrasi agregat mencerminkan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, 50-500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Konsentrasi agregat merupakan ukuran posisi relatif perusahaan besar dalam suatu perekonomian. Menurut Church, Denver, dan Lipzinski, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Mereka menyatakan hipotesa bahwa tingkat konsentrasi pasar memiliki hubungan positif dengan kinerja pasar. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa ketika tingkat konsentrasi industri meningkat, kemampuan perusahaan dalam pasar untuk menekan kompetisi dan mengkoordinasikan kebijakan harga di antara perusahaan-perusahaan akan cenderung semakin tinggi. Hal ini mendorong terjadinya kolusi dan meningkatkan peluang untuk menentukan harga yang tinggi dan kuantitas yang memaksimalkan keuntungan. Hasibuan mengacu pada Gear menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama yaitu nasib baik atau luck, terjadi karena suatu perusahaan konsisten dalam beroperasi untuk waktu yang lama sehingga produknya melekat di masyarakat. Intinya suatu perusahaan mampu menciptakan brand positioning atau menciptakan posisi suatu merek atau brand dan citra suatu perusahaan di antara para pesaingnya, sehingga produknya dapat lebih dikenal oleh para konsumen. Dan brand royalty atau menggambarkan seberapa kuat preferensi seorang konsumen terhadap sebuah merek dibanding merek lainnya. Bisa dikatakan bahwa hal ini menggambarkan bagaimana seorang konsumen bisa bersikap royal terhadap suatu merek dalam suatu perusahaan. Contohnya saja pada perusahaan motor, siapa sih yang nggak kenal sama merek Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor teknis yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tingkat kekuasaan pasar produk. Semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industrinya akan cenderung semakin rendah. Hal ini menciptakan peluang munculnya perusahaan baru yang nantinya akan muncul sebagai pesaing. Yang kedua yaitu skala ekonomi perusahaan. Semakin tinggi kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi industrinya akan cenderung semakin tinggi. Contohnya pada industri semen atau pupuk kimia, perusahaan harus berproduksi dalam skala besar untuk mengurangi biaya tetap yang besar sehingga menghasilkan biaya rata-rata produk yang relatif lebih rendah. Hal ini menyebabkan tidak banyak perusahaan yang masuk ke dalam industri sehingga konsentrasi industrinya akan menjadi relatif tinggi. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya produksi atau faktor produksi. Semakin langka faktor produksi, maka semakin tinggi pula tingkat konsentrasi industrinya. Hal ini didasari pada dua hal, yaitu yang pertama perlunya biaya yang besar bagi perusahaan untuk berproduksi atau menyediakan faktor produksi, serta ketika ada satu atau sejumlah perusahaan yang bisa mengakses suatu sumber faktor produksi, tidak menutup kemungkinan mereka akan berupaya untuk menguasai sumber penghasil faktor produksi tersebut, sehingga mereka akan berusaha untuk menghalangi perusahaan lainnya yang juga ingin mengaksesnya. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Semakin cepat perkembangan teknologi, maka semakin tinggi juga tingkat konsentrasi industrinya. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi tersebut cenderung hanya bisa diakses oleh perusahaan tertentu saja, khususnya perusahaan yang memiliki modal yang besar. Yang terakhir yaitu pertumbuhan pasar produk. Semakin luasnya produk suatu industri akan mendorong peningkatan konsumen yang potensial atau memiliki daya beli terhadap suatu barang atau jasa, dan masuknya pesaing ke dalam pasar. Adanya hambatan untuk masuk pasar yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan pasar hanya bisa diakses oleh
perusahaan yang sudah ada di dalam pasar sehingga konsentrasi pasar tetap tinggi. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan perusahaan seperti merger, yaitu proses penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sedangkan yang lainnya akan lenyap dengan atas dasar hukum. Kebijakan ini akan cenderung memunculkan penguasaan atau dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam pasar. Hal lainnya yaitu adanya strategi diferensiasi produk, berhubungan dengan adanya keunikan dari setiap produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, yaitu upaya perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk pesaingnya. Intinya, perusahaan itu harus memiliki ciri khas tersendiri atas produknya. Di sisi lain, hal ini dapat mendorong sulitnya perusahaan untuk masuk ke dalam industri karena perusahaan yang ingin masuk harus memiliki keunikan tertentu dalam produknya untuk bisa bersaing dalam suatu industri. Namun, di sisi positifnya, hal ini akan membuka peluang bagi inovator yang memiliki jiwa kewirausahaan atau wirausahawan yang dapat memfasilitasi dan mendayagunakan para inovator untuk terlibat dalam industri yang nantinya akan mendorong persaingan dan penurunan konsentrasi industri. Lipzinski juga menyatakan beberapa poin yang sama sebagaimana diatur oleh Greer dalam Hasibuan. Namun terdapat beberapa faktor lain yang membedakannya. Yang pertama yaitu cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sangkos yang merupakan pengeluaran yang menjadi biaya tetap dan tidak tergantung pada banyaknya unit produksi, serta sulit atau bahkan tidak dapat ditarik lagi begitu dikeluarkan. Intinya, pengeluaran ini itu merupakan pengeluaran yang tidak dapat ditarik lagi begitu dikeluarkan, seperti biaya pembangunan pabrik, penelitian, periklanan, dan pengembangan. Selain itu, Lipzinski mengacu pada Sutton juga mengidentifikasi dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sangkosnya, yaitu exogenous sangkos industri di mana new entrants atau pesaing dalam industri ini memerlukan sejumlah fix sangkos yang nilainya dapat diperkirakan. Selanjutnya, yaitu endogenous sangkos industri di mana new entrants dalam industri ini harus menanggung fix sangkos yang cenderung terus bertambah setelah masuk ke dalam industri. Hal ini dikarenakan adanya perlawanan dari dalam atau dari incumbent firm atau perusahaan yang sudah ada atau sudah masuk dalam pasar dalam rangka mempertahankan pangsa pasar incumbent firm itu sendiri. Relatif besarnya sangkos ini membuat hambatan masuk ke dalam pasar menjadi relatif lebih besar dibandingkan exogenous sangkos industri. Dalam hal ini, hanya perusahaan yang kuat, inovatif, dan bermodal besar yang cenderung memiliki peluang untuk masuk. Selanjutnya, hal ini akan berakibat pada relatif tingginya konsentrasi dalam industri tersebut. Selanjutnya, yaitu tahapan siklus bisnis industri. Lipzinski yang menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis memiliki hubungan korelasi dengan konsentrasi industri. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan atau introduction. Banyak perusahaan berinvestasi besar-besaran pada penelitian dan pengembangan produk baru. Perusahaan yang pertama kali berhasil mengembangkan produk dapat menerapkan harga yang tinggi. Namun, nilai penjualan mereka akan relatif kecil karena di sini konsumen masih belum begitu tertarik atau masih belum memiliki pemahaman tentang manfaat produk baru tersebut. Sehingga konsentrasi industri masih cenderung rendah. Yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth. Pasar mulai tumbuh. Spesifikasi teknologi tertentu mulai diterapkan sebagai standar di dalam pasar. Harga produk mulai turun, sehingga mendorong pertumbuhan permintaan dan keberhasilan produsen. Hal ini akan mendorong masuknya perusahaan baru yang menyediakan produk substitusi atau produk yang saling menggantikan. Akibatnya, suplai produk meningkat dan harga turun. Meskipun demikian, karena permintaan konsumennya masih tinggi dan pasar masih relatif luas, perusahaan yang sudah ada tidak terlalu memperhatikan pesaing baru dan pada fase ini juga konsentrasi industri masih relatif rendah. Yang ketiga yaitu kedewasaan atau maturity. Pada fase ini sudah mulai mengambil tindakan untuk mempertahankan pasarnya dengan mengupayakan berbagai macam hambatan pasar seperti penanaman merek atau brand positioning, kampanye produk maupun merger untuk mendorong produksi skala besar. Pada fase ini, konsentrasi industri semakin meningkat dan menjadi relatif tinggi. Dan yang terakhir adalah penurunan atau decline, di mana penjualan dan laba yang diterima oleh incumbent firm menurun.
Hal ini mendorong terjadinya kolusi dan merger antara incumbent firm untuk mempertahankan pasar yang mereka miliki. Dengan hambatan yang makin besar, tingkat kompetisi semakin tertekan, sehingga tidak menutup kemungkinan sejumlah perusahaan memutuskan keluar dan mencari pasar baru. Mereka yang menyerah akan cenderung kehilangan kepercayaan dari investor dan mengalami penurunan aset, dan pada akhirnya akan bangkrut. Pada fase ini, konsentrasi industri akan cenderung semakin tinggi. Yang ketiga yaitu kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti atau core competencies perusahaan. Distinctive capabilities merupakan kompetensi yang menonjol atau unik dari suatu perusahaan dan dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan dalam memuaskan pelanggan. Sedangkan core competencies merupakan kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Distinctive capabilities mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik terkait industri. Inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kinerja perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang sudah dikenal dan memiliki reputasi cenderung diasosiasikan dengan perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi. Ketiga hal ini akan menjadi sumber keunggulan suatu perusahaan. Terkait dengan core competencies, perusahaan merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan. Perusahaan harus mampu menjaga kompetensinya yang spesifik ini. Perusahaan yang mampu mengembangkan kapabilitas dan kompetensi ini akan mampu tumbuh secara terus-menerus dan menjadi penguasa pasar dalam jangka panjang dan memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh dua faktor, yaitu aktivitas merger dan inovasi. Church dan Ware juga mengemukakan dua faktor lainnya, yaitu keunggulan efisiensi dominan firm dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang signifikan. Contohnya, Intel yang memiliki keunggulan biaya yang signifikan dibandingkan produsen mikroprosesor lainnya, karena skala produksi Intel yang besar memungkinkan tercapainya economies of scale, yaitu skala ekonomi atau di mana menurunnya efisiensi biaya produksi yang terjadi pada suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut meningkatkan skala produksinya. Yang kedua yaitu dominant firm memiliki produk yang superior atau barang permintaannya naik apabila pendapatan masyarakatnya meningkat. Contohnya yaitu Intel yang memiliki keunggulan kualitas produk mikroprosesor khususnya dalam hal kecanggihan dan kecepatan jika dibandingkan dengan prosesor lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.